Hadir di acara FYP For Your Pagi, penyanyi muda Farel Prayoga kembali mengungkap momen haru bertemu dengan ibu kandung setelah 14 tahun berpisah. Host acara FYP, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim pun menyambut Farel dengan ramah dan hangat. Mereka bahkan memeluk Farel. Raffi kemudian langsung mengabarkan berita bahagia soal Farel yang akhirnya bisa bertemu dengan sang ibu kandung setelah mereka 14 tahun berpisah. Ketika ditanya bagaimana perasaannya saat pertama kali bertemu dengan sang ibu, Farel menjawab tentunya dia merasa sangat senang. Raffi kemudian bercanda dengan mengatakan, "Wah, Farel sekarang udah besar ya, sebentar lagi 50 tahun loh." Semua yang hadir di studio pun tertawa, termasuk Irfan Hakim yang kemudian balas menjawab, itu mas saya nanti 15 Oktober, sebentar lagi." Farel yang mendengar celutukan keduanya pun hanya bisa tersenyum. Obrolan kemudian terus mengalir di mana Irfan Hakim pun bertanya kepada Farel berapa usianya saat ini. Dan Farel kemudian menjawab 15 tahun. Irfan menambahkan bahwa Farel terakhir datang ke studio FYP adalah beberapa minggu yang lalu dan sebetulnya sudah sempat ada bisik-bisik tentang kabar yang akan mereka bahas ini. Farel lalu diminta untuk menceritakan bagaimana proses pertemuannya dengan sang ibu kandung untuk pertama kalinya. Remaja 15 tahun itu akhirnya menceritakan bahwa manajernya lah, yaitu Om Rais, orang pertama yang mengetahui hal ini. Semua itu adalah rencana dari sang manajer. Farel sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya akan bertemu dengan sang ibu, bahwa hari itu akan menjadi pertemuan pertama mereka. Sepulang sekolah, setelah membuka pintu rumah, tiba-tiba saja ibunya sudah ada di situ. Raffi dan Irfan pun nampak terkejut mendengar penuturan dari Farel Prayoga. Pertanyaan pun kembali berlanjut, di mana para host acara bertanya, "Jadi sebelum ini emang belum pernah ketemu sama ibu kandung kamu ya?" Farel pun sempat bingung, namun tak lama kemudian dia menjawab, "Belum pernah sama sekali." "Jadi kamu pisah dari ibu kamu itu pas kapan?" "Dari bayi." Farel pun kemudian menjawab, "Iya betul, dari aku masih bayi." Pertanyaan lain pun kembali diberikan. "Berarti udah tahu dong ya, kalau yang merawat kamu selama ini bukan ibu kandung kamu." "Iya," jawab Farel. "Sudah diberitahu sejak aku masih kecil, waktu itu sekitar umur 8 tahun. Jadi momen pertemuan kemarin dengan ibu kandungnya benar-benar yang pertama sejak mereka berpisah." Irfan kemudian kembali bertanya tentang perasaan Farel saat pertemuannya kala itu. "Campur aduk, tapi perasaan asing yang paling mendominasi." Begitu jawaban dari Farel Prayoga. Farel juga mengungkapkan jika sebelumnya mereka sebenarnya sudah sempat berkabar lewat telepon tapi tidak sampai video call. Saat ditanya kenapa nggak sekalian video call, jawabannya adalah karena ponsel ibunya bermasalah jadi tidak bisa digunakan untuk melakukan panggilan video call. Farel juga menceritakan bahwa mereka juga berpelukan untuk melepas rindu kala itu. Bahkan FYP pun turut menampilkan fotonya di layar kaca di mana Farel tengah berpelukan dengan sang ibu. Penyanyi muda ini pun kembali mengungkap perasaannya kala itu campur aduk antara bahagia, sedih, terharu, dan merasa asing. Lalu saat ditanya apakah Farel marah karena selama ini sang ibu tidak pernah mengabarinya sama sekali, Farel menjawab, "Tidak. Apa yang bisa membuatnya marah di saat dia sudah mengetahui alasan yang sebenarnya mengapa ibunya sampai seperti itu." Bersyukurnya mereka bertemu saat Farel sudah beranjak remaja, sudah bisa untuk memahami apa yang terjadi. Bagi Farel, sekarang sudah bukan masanya untuk merasa marah dengan ibunya, dengan keadaan yang menimpanya. Bahkan saking terharunya atas pertemuan tersebut, Farel sampai tidak bisa berkata-kata. Farel pun bercerita jika dia hanya sempat menitipkan pesan agar ibunya selalu sehat dan dia pun memilih untuk tetap menjaga privasi ibunya karena bagaimanapun wanita yang melahirkannya itu juga sudah memiliki keluarga baru. Itulah salah satu alasan mengapa sampai saat ini Farel tidak pernah memperlihatkan wajah sang ibu. Karena ibunya juga memiliki anak-anak yang belum mengetahui keberadaan Farel dalam hidup mereka.
Farel juga mengatakan tidak masalah jika suatu saat nanti sang ibu mengajak dirinya untuk bertemu dengan keluarga barunya. Namun untuk tinggal bersama mereka, Farel belum memikirkannya. Farel lebih memilih hidup sendiri dulu, mandiri mengurus hidupnya sendiri. Pernyataan Farel ini pun membuat Raffi dan juga Irfan merasa kagum karena di usia yang masih sebelia itu Farel sudah sangat dewasa, mampu menerima keadaannya saat ini. Bahkan rasa kagum dan respek diungkapkan pada Farel yang sudah terbiasa hidup mandiri di jalanan bahkan sejak kelas 2 hingga kelas 5 SD. Meski kedua orang tuanya sudah punya kehidupan masing-masing dengan keluarga barunya, tapi Farel tidak mau bersedih berlarut-larut. Karena baginya, hidup harus terus berjalan. Ketabahannya ini sebenarnya tak luput karena dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya saat ini, termasuk Om Rais, sang manajer. Saat ditanya bagaimana dengan lingkungan sekolah baru Farel saat ini, Farel pun menjawab, biasa saja sih, gak ada yang gimana-gimana. Meskipun ada beberapa yang tahu mengenai kabar ini, tapi mereka justru memberikan support pada Farel dan hal itu sangat Farel syukuri. Farel kemudian menceritakan pada pertemuan mereka waktu itu, ibunya sama sekali tidak mau menerima pemberian dari Farel, baik uang atau ponsel yang sebetulnya saat itu sudah ada di depan mata. Meski menolak sejumlah barang pemberian Farel, namun mereka berdua yaitu Farel dan ibunya sempat menghabiskan waktu dengan jalan-jalan bersama ke mall. Mengenai ibu tirinya yaitu Siti Mujayana yang memintanya untuk pulang ke Banyuwangi menjenguk sang ayah yang katanya rindu dengan Farel, Farel menolaknya. Farel memilih untuk mengurus dirinya sendiri dulu, membahagiakan dirinya dulu. Bagi Farel sudah cukup selama ini dia mengurus keluarganya. Namun sambil menahan tangis, Farel tetap mendoakan kesehatan untuk keluarganya di Banyuwangi. Cukup saling mendoakan antara Farel di Jakarta dan mereka di sana. Pertanyaan pun kemudian kembali bergulir, jika seandainya ibu kandung dan ibu tirinya meminta Farel untuk ikut dengan mereka, siapa yang akan Farel pilih? Farel dengan tegas menjawab, pilih hidup sendiri saja. Biar bagaimanapun, dia sebetulnya pun sudah biasa ditempa dengan kerasnya hidup sejak masih kelas 2 SD. Cerita mengenai pekerjaannya sebagai pengamen pun diungkapkan Farel bahwa awalnya tujuannya mengamen agar bisa punya uang jajan sendiri, agar dia bisa beli mainan dengan uangnya sendiri. Namun lama-kelamaan, karena penghasilan dari mengamennya cukup lumayan, Farel pun harus melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Salah satunya yaitu untuk membayar hutang orang tuanya pada bank keliling.